Bab 53. Maksudnya begini, Den Andre, Non Anissa, apakah boleh jika Bapak pulang sekarang? Pak Edi menjawab sekaligus bertanya balik. Oh, maksudnya Bapak mau pamit pulang? Tanya Mas Andre memastikan. Iya, Den, soalnya Bapak sudah 3 hari tidak pulang. Kasihan istri di rumah tinggal hanya berdua sama anak, sahut Pak Edi. Iya Pak, boleh pulang kok, tapi nanti kita makan bareng dulu. Mas Andre mengizinkan Pak Edi untuk pulang. Iya Den, terima kasih. Pak Edi berterima kasih kepada Mas Andre, sebab Mas Andre mengizinkannya untuk pulang. Setelah selesai masak, kami makan bersama dengan Pak Edi juga. Pak Edi pun tidak menolaknya. Pak, ayo kita makan, sayur sop tulang iganya sudah siap. Nih, ajakku. Iya, Non, jawab Pak Edi sambil menghampiri kami. Aku pun segera menyiapkan nasi ke piring untuk suamiku dengan semangkuk sup tulang iga. Pak Edi pun menyiapkan makannya sendiri tanpa mau aku ladeni. Loh, Pak, mau kemana? Tanya Mas Andre kepada Pak Edi. Karena Pak Edi pergi dari meja makan sambil membawa sepiring nasi serta semangkuk sop tulang iganya. Bapak mau makan di dapur, Den, jawab Pak Edi. Loh, kenapa mesti di dapur? Padahal di sini saja bareng kita, tanya Mas Andre lagi. Enggak, Den, terima kasih. Bapak mau di dapur saja. Gak sopan rasanya makan bareng sama majikan. Pak Edi menolak ajakan Mas Andre untuk makan bersama. Ya sudah, terserah Bapak saja, mau dimanapun juga. Mas Andre akhirnya menyetujui keinginan Pak Edi. Akhirnya kami pun makan bersama. Hanya saja Pak Edi makan di meja makan yang ada di dapur, sedangkan kami di ruang makan. Ia tidak mau bergabung bersama kami, katanya tidak sopan makan bareng sama majikan. Selesai makan, aku mencuci perabotan dibantu oleh Mas Andre, sedangkan Pak Edi mencuci bekas makannya sendiri. Den, Non, Bapak pulang dulu ya, terima kasih masakannya. Enak sekali, pamit Pak Edi, sambil memuji masakan Mas Andre. Iya Pak, terima kasih telah memuji masakanku, sahut Mas Andre. Oh iya Pak, tunggu sebentar. Aku meminta Pak Edi untuk menungguku. Aku segera mencuci tangan, kemudian masuk ke ruang makan untuk mengambil sop serta nasi yang sudah dimasukkan ke wadah. Aku ingin memberikannya buat keluarga Pak Edi di rumah. Soalnya Mas Andre masak banyak, jadi tidak mungkin akan habis oleh kami. Daripada mubazir, lebih baik aku berikan kepada Pak Edi buat keluarganya. Pak, ini buat istri serta anaknya di rumah, ujarku, sambil menyodorkan wadah yang berisi nasi, sop, serta lauk pauk yang lainnya. Ya ampun, Non, sampai repot-repot dibawain buat keluarga Bapak segala. Padahal gak usah buatan sama Aden saja. Tadi Bapak kan sudah makan banyak di sini, tolak Pak Edi. Gak apa, Pak. Mas Andre bikinnya banyak, sayang kalau nggak kemakan. Jadi daripada mubazir, lebih baik Bapak bawa buat keluarga di rumah. Aku memaksa Pak Edi buat membawa makanan yang aku berikan. Ya sudah, terima kasih ya Non. Bapak permisi. Assalamualaikum, ucap Pak Edi. Waalaikumsalam, sahutku, serempak dengan Mas Andre. Aku pun kembali melanjutkan mencuci. Setelah mencuci, aku bersantai di depan rumah, tapi saat bersantai, ada mobil yang terparkir di depan rumahku. Aku pun melihatnya sekilas. Ternyata Mbak Maya bersama seseorang. Aku masuk ke rumah ini, aku pun segera pergi sebelum mereka melihatku. Mas Andre sini, aku memanggil suamiku yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. Ada apa sayang? Kok kamu seperti sedang cemas begitu? Mas Andre bertanya kepadaku. Itu Mas di depan rumah, kok ada Mbak Maya bersama perempuan? Tapi aku nggak tahu perempuan itu siapa, sahutku. Masa sih? Ya sudah, mending kita minta bantuan Pak Edi saja untuk mencari tahu.
Mas Andre langsung berinisiatif untuk memanggil Pak Edi buat mendapatkan informasi dari mereka. Apa sebenarnya tujuan mereka ke sini? Mas Andre pun segera menelepon Pak Edi dan memberitahu tugasnya. Pak Edi pun menuruti apa yang dikatakan Mas Andre. Sedangkan kami hanya mengintip dari jendela. Bagaimana Pak Edi? Apa yang mereka cari? Mas Andre langsung menodong pertanyaan kepada Pak Edi saat sambungan telepon telah aktif. Mas Andre juga melodspekernya supaya aku bisa mendengar jawaban Pak Edi. Jadi begini Den, nama mereka itu Mbak Maya dan Mbak Cindy. Yang di foto model itu Mbak Cindy sepertinya sedang berbohong sama Mbak Maya. Karena ia mengaku kalau rumah ini sudah dibeli oleh dia. Tadi Bapak nggak sempat jujur kalau yang sebenarnya pemilik rumah ini adalah Mbak Anissa sama Mas Andre. Tadi kaki Bapak diinjek sama Mbak Cindy, makanya Bapak nggak bisa ngomong jujur. Pak Edi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di luar tadi. Oh begitu, ya sudah, terima kasih ya Pak. Mas Andre berterima kasih kepada Pak Edi karena dia telah mau membantuku mencari informasi tentang kedatangan Mbak Maya serta temannya yang bernama Cindy. Rupanya inilah Cindy yang mau dijodohkan dengan Mas Andre tempo hari oleh Mbak Maya. Orangnya sih cantik, tapi kenapa suka bohong hingga mengakui kalau rumah ini sudah menjadi miliknya. Iya Den, sama-sama, ucap Pak Edi. Ya sudah, silakan Bapak kembali ke pekerjaan Bapak. Assalamualaikum, ucap Mas Andre mengakhiri percakapan mereka. Waalaikumsalam, sahut Pak Edi. Setelah itu Mas Andre menutup teleponnya. Mas, bukankah Cindy itu orang yang mau dijodohkan sama kamu ya? Aku bertanya kepada Mas Andre sebab merasa sangat penasaran. Iya, sepertinya. Memang kenapa kok nanya-nanya? Mas Andre malah balik bertanya. Gak apa-apa kok, kataku. Keesokan harinya saat aku sedang berolahraga, lari pagi keliling komplek, ada orang yang menyapaku dari belakang. Sedangkan Mas Andre sudah berada jauh di depanku. Karena tadi saat sedang lari aku kecapean dan akhirnya aku berjalan kaki. Hai Nisa, apa kabar? Tanya seseorang dari arah belakangku. Aku pun sontak menengok ke arah suara orang yang memanggilku. Mas Arya, kenapa kok bisa ada di sini? Dari mana Mas tahu kalau ini aku? Bukannya menjawab, aku malah balik bertanya. Karena aku merasa heran kenapa Mas Arya bisa berada di sini, di area perumahan tempat tinggalku yang sekarang. Oh, jadi begini Anissa, Mas Arya sebenarnya punya rumah di daerah sini. Tiap weekend Mas selalu pulang ke sini. Ternyata kita memang berjodoh ya. Di mana ada kamu, di situ selalu ada Mas. Mas Arya memberitahu aku kenapa ia bisa berada di daerah ini. Bahkan ia berkata dengan percaya dirinya kalau kami berjodoh.